Di video One Day One Soal edisi ke-70 ini, saya akan membahas satu soal tentang integral tentu dari fungsi genap, teman-teman. Nanti sekaligus akan saya jelaskan fungsi genap dan fungsi ganjil dan penggunaannya di dalam integral, teman-teman ya. Soal lengkapnya adalah ini dia, dari SBMPTN tahun 2019. Saya tambah satu soal untuk teman-teman berlatih dari tahun yang sama tapi beda kode, teman-teman ya. Seperti biasa, sebelum kita membahas yang sekarang ini, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari video edisi kemarin, edisi ke-69, yaitu ini. Saya harap teman-teman sudah mengerjakan terlebih dahulu sehingga bisa mengkoreksi hasil kerjaannya itu dengan hasil kerjaan saya yang sekarang. Oke, kita kerjakan. Diketahui fx adalah fungsi nilai mutlak integral dari 0 sampai 1 fx yang bentuknya seperti ini tadi, teman-teman. Fx dx adalah. Nah, berarti kita harus ingat kembali definisi nilai mutlak ya. Ini di video edisi kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya tulis ulang kembali. Definisinya adalah seperti ini. Nilai mutlak x itu tergantung kepada di dalam nilai mutlak, yaitu tergantung x-nya. Apakah dia positif? Bacanya positif itu ya, teman-teman ya. Ataukah dia negatif? Kurang dari 0 itu dibaca negatif ya. Untuk x yang positif, nilai mutlak x adalah x itu sendiri. Sama persis. Ya. Dan untuk x yang negatif, nilai mutlak x adalah negatifnya dia. Semula x, negatifnya dia. Oke, nah sekarang kita lihat ini integral 0 sampai 1 fx dx. Dan fx-nya bentuknya seperti ini. Berarti kita harus tahu definisinya ini. Harus tahu nilai mutlak x negatif 1 itu seperti apa, teman-teman. Nah, itu tergantung kepada di dalam nilai mutlak. Tergantung x negatif satunya ya. Apakah dia positif ataukah negatif. Dan kita tahu positif dan negatif itu yang memisahkan adalah 0, teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita cari kapan ini 0. Jelas kalau x-nya 1. Ya kan? Karena kalau x-nya 1 ini 1 dikurang 1 itu 0. Ya. Oke, nilai dari x negatif 1, nilai dari ini teman-teman ya, bukan nilai mutlaknya ya, tapi di dalam nilai mutlak itu jika kita gambarkan pada garis bilangan adalah saat x-nya 1 dia bernilai 0. Selain 1, misalnya di kanannya 1, 2, atau 3, atau 4 ya, kita ambil sampel 2 misalnya, berarti 2 dikurang 1 itu 1 positif. Kirinya 1 misalnya 0, 0 dikurang 1 negatif 1 negatif. Atau setelah ini ketemu positif, teman-teman, ini pasti negatif ya. Dengan catatan ini pangkatnya ganjil. Nah, itu kan x negatif 1 pangkat 1. Ganjil, berarti pasti ganti tanda. Atau untuk mengecek ini tadi positif atau negatif, kita cukup melihat koefisien x-nya sebetulnya, teman-teman. Ini positif x, maka yang kanan ini pasti positif. Nah, cukup seperti itu sebetulnya ya. Oke. Pertanyaan soal adalah integral dari 0 sampai 1 fx dx. Fx-nya langsung kita ganti. Nilai mutlak x negatif 1 ya. Nah, berarti kita harus melihatnya ini kan dari 0 sampai 1, teman-teman. Berarti 0 sampai 1. 0 sampai 1 di mana? Nah, ini 1 ya. 0 itu di kirinya. Nah, ternyata di sini 0 sampai 1 itu, teman-teman. Nilainya gimana itu? Ini sepanjang ini negatif sebenarnya ya. Nilainya ternyata negatif. Nilai dari x negatif 1 atau ini. Nah, itu negatif, teman-teman. Nah, gini. Dan kita tahu kalau di dalam nilai mutlak ini negatif, nilai mutlaknya adalah negatifnya dia. Nah, karena itu nilai mutlak dari ini, teman-teman, adalah negatifnya dia. 0 sampai 1 tetap. Negatifnya ini. Kita akan negatif. Berarti negatif x positif 1 dx.
Dah, ini berarti seperti integral biasa ya. Kita integralkan. Negatif. Integral itu karena ini dx ya teman-teman ya. Pangkatnya naik 1 teman-teman. Itu x pangkat 1 berarti naik jadi 2. Sini 1/2. Ditambah 1 itu sebenarnya ada x-nya, yaitu x pangkat 0. Berarti nanti naik menjadi x pangkat 1 ini per 1. 1/1 atau nggak usah ditulis ya. Batas integralnya dari 0 sampai 1. Nah, sekarang kita integralkan. X-nya ganti 1. Negatif setengah kali 1 kuadrat ditambah 1. Untuk 0 dikurang ya teman-teman ya. 0 kuadrat 0 tambah 0 hasilnya 0 ya teman-teman ya. Berarti negatif setengah kali 1 itu negatif setengah. Tambah 1 dikurang 0. Hasilnya setengah. Yang B. Oke, saya kira ini tidak terlalu rumit ya. Teman-teman hanya perlu memahami pengertian nilai mutlak ini. Saya lihat beberapa teman yang sudah menjawab di kolom komentar tuh sudah benar ya. Oke, sekarang kita kerjakan soal yang saya bagikan sekarang ini. Dari SBMPTN tahun 2019. Diketahui fx merupakan fungsi genap. Apa itu fungsi genap, teman-teman? Sekalian ya, kita kenalkan fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi genap, misalnya f itu ya teman-teman ya, itu adalah jika berlaku seperti ini. F negatif x sama dengan fx. Jika berlaku seperti ini, maka itu fungsi genap, teman-teman. Grafiknya itu bila digambarkan ya, nah kita nggak tahu grafiknya seperti apa. Ini kan f ya. Anggap aja seperti ini. Nah, ini sumbu y ini. Misalnya grafiknya seperti ini. Nah, gini. Berarti yang satunya gini, teman-teman. Jadi dia itu simetris terhadap sumbu y, teman-teman. Sumbu y itu jadi sumbu simetrinya. Apa yang berlaku, yang istimewa di integral itu apa, teman-teman? Yaitu integral dari negatif a sampai a fx dx ya. Nah, negatif a misalnya di sini. Ini 0, berarti a itu di sini ya, teman-teman ya. Nah, gini. Integral itu sebetulnya adalah luas daerah, teman-teman. Luas daerah yang dibatasi oleh fx, sumbu x, x-nya dari negatif a sampai a. Berarti luas arsiran ini. Perhatikan, luas ini dan ini itu sama. Itu kan simetris ya sebetulnya ya. Itu kalau kelihatan nggak sama itu gambar saya yang keliru, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Itu harusnya sama, simetris. Artinya apa? Kalau sama berarti kita bisa menghitungnya satu aja, teman-teman. Yaitu dari 0 sampai a. Tapi berhubung ini harusnya 2 ya. Harusnya sama ini. Kalau kita menghitungnya hanya yang ini doang, teman-teman. Ya, yang ini doang, maka itu harus dikali 2. Nah, 2 kalinya. Oke, jadi yang berlaku integral dari negatif a sampai a fx dx ya, itu sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Itu untuk fungsi genap. Berikutnya fungsi ganjil. Jika berlaku f negatif x itu sama dengan negatif fx. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Untuk fungsi ganjil. Misalnya grafiknya adalah ini. Atau misalnya gini deh. Nah, gini saya gambar ya. Maka nanti yang sebelah kiri jadi gini, teman-teman. Nah, gitu. Grafiknya adalah negatifnya dia. Apa yang istimewa di sini? Integral dari negatif a sampai a fx dx adalah negatif a berarti di kiri sini, teman-teman ya. A itu di sini ya. Nah, ini luasnya juga sama, teman-teman. Hanya bedanya karena ini letaknya di bawah, itu berarti negatif. Sementara yang ini positif. Nah, ini negatif. Dan nilainya sama, tapi satu negatif, satu positif, berarti jumlahnya jelas
0. Maka yang istimewa untuk fungsi ganjil adalah integral dari negatif A sampai A adalah 0, teman-teman. Nah, jadi itu ya. Ingat, untuk fungsi genap, integral dari negatif A sampai A itu sama aja dengan 2 kali integral dari 0 sampai A. Sementara untuk fungsi ganjil, integral dari negatif A sampai A itu adalah 0 ya. Ingat ya teman-teman ya. Ini akan saya hapus. Dan untuk soal kita ini adalah fungsi genap itu. Berarti berlaku ini ya. Nah, sekarang saya hapus nih. Sekarang kita deteksi dulu fungsi genap, fungsi ganjilnya. Cara deteksinya gini. Contoh nih. Misalnya fx sama dengan x kuadrat. Itu ganjil atau genap? Berarti kita harus cek f negatif x bagaimana. Jelas, kalau ini x kuadrat ya teman-teman ya. Ini negatif x, berarti harusnya negatif x kuadrat. Nah, jelas negatif kuadrat itu jadi positif. Nah, x kuadrat itu kan sama persis dengan fx. Perhatikan, f negatif x dengan fx ini sama. Artinya fx yang bentuknya x kuadrat itu adalah fungsi genap ya. F dengan f-nya itu adalah fx to x kuadrat teman-teman ya. Adalah fungsi genap. Sebenarnya udah kelihatan dari pangkatnya genap, ini pasti fungsi genap ya. Bagaimana kalau ini fx x pangkat 3? Nah, jelas fungsi ganjil teman-teman ya. Dari pangkatnya udah kelihatan. Gini buktinya. F negatif x berarti negatif x pangkat 3. Dan negatif pangkat ganjil itu hasilnya negatif teman-teman ya. Dan kita tahu x pangkat 3 itu adalah fx. Berarti ini negatif fx. Nah, kan jelas f-nya adalah fungsi ganjil ya. Karena ini negatif fx teman-teman ya. Bagaimana kalau misalnya ini fx sama dengan x negatif 3 kuadrat. Hati-hati ya, walaupun ini pangkatnya genap, ini ternyata bukan fungsi genap teman-teman. Kita cek yuk, f negatif x-nya bagaimana? Berarti kan negatif x negatif 3 kuadrat. Itu kan kalau negatifnya keluar, gini. Nah, jadi gini kan teman-teman. Negatif kuadrat itu jadinya positif, ya kan? Jadi positif x tambah 3 kuadrat. Perhatikan, ini kan tidak sama dengan negatifnya sini. Ya kan? Dan ini juga tidak sama dengan ini sendiri. Artinya apa? Berarti fx yang bentuknya seperti ini bukan fungsi genap, sekaligus dia bukan fungsi ganjil, teman-teman. Paham ya cara deteksinya ya? Sekarang akan kita coba bagaimana kalau fungsi trigonometri sekalinya, biar kita bisa ya. Yang keempat, misalnya gini, fx sama dengan sin x. Berarti kita cek f negatif x itu gimana? Jelas sin negatif x. Nah, kita tahu trigonometri itu teman-teman ya, sudut kayak gini, 0 derajat tuh sini ya. Untuk arah positif tuh ke sana, berarti arah negatif tuh ke sana. Artinya kalau x itu di sini, nah berarti segini tuh x teman-teman. Maka negatif x berarti di sini. Nah, gini, itu negatif x. Artinya apa? Negatif x itu berarti terletak di kuadran 4. Yang positif di situ adalah cos. Dan ini sin, berarti nilainya negatif. Nah, ini menjadi negatif sin x. Dan sin x itu adalah fx, berarti negatif fx. Jadi ternyata fx sama dengan sin x ini adalah fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil. Ingat, sin x itu fungsi ganjil. Bagaimana kalau cos? Sorry ya, agak panjang teman-teman ya. Saya jelaskan ini ya. F negatif x berarti cos negatif x. Kita tahu tadi negatif x itu di kuadran 4. Dari sini ya. Maka di kuadran 4 itu cos positif. Berarti ini tetap positif. Dan ini adalah fx itu sendiri. Nah, artinya f negatif x sama dengan fx berarti yaitu yang cos x ini adalah fungsi genap. Jadi sin x itu fungsi ganjil, cos x itu fungsi genap ya. Oke, sekarang kita kerjakan ini. Ini saya hapus dulu ya.
Lihat, fx merupakan fungsi genap. Berarti berlaku tadi ya. Integral. Nah, ini teman-teman. Integral negatif 4 sampai 4 fx dx itu 16. Nah, itu sama artinya dengan 2 kali integral 0 sampai 4. Ingat tadi, kalau fungsi genap, negatif 4 sampai 4 itu dipecah jadi 2 ya. 0 sampai 4 tapi kali 2. Ya. Adalah 16. Akibatnya apa itu? Akibatnya integral dari 0 sampai 4, nggak pakai 2 teman-teman ya. Ada setengahnya 16, berarti 8. Nah, kita simpan dulu nih. Selanjutnya, integral 3 sampai 4 f 2x negatif 2 dx. Lihat teman-teman, ini belum sama. Harusnya sih sama seperti ini. Berarti kita bikin sama ya. Bagaimana cara membuat sama lebih detail mungkin teman-teman bisa lihat video saya ya yang edisi sebelumnya. Saya lupa edisi berapa tapi teman-teman bisa lihat di situ ya. Sebelum ini tapi tidak jauh dari edisi 70 ini teman-teman ya. Integral 3 sampai 4. Nah, yang ini ya, teman-teman kita ubah. Itu f 2x negatif 2 kita bikin sama. Nah, bikin aja di belakangnya itu teman-teman 2x negatif 2 yang sama. Tapi karena ada D 2x negatif 2, ada ini, artinya itu muncul turunannya. Turunan ini adalah 2. Padahal di soal asli tidak ada 2 teman-teman, maka itu harus hilang. Supaya hilang berarti harus kita bagi sama turunannya itu. Dibagi 2. Nah, gini teman-teman. Atau gampangnya kalau kita bikin D sekian itu, berarti harus dibagi sama turunan sekian itu. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang kita lihat batasnya. Ini dx, artinya 3 dan 4 itu adalah nilai x. Padahal kita ubah ini jadi d2x negatif 2. Artinya harusnya di sini adalah nilai dari 2x negatif 2. Nah, sekarang kita ubah. Saat x-nya 3, 2x negatif 2-nya berapa? Nah, x-nya ganti 3. Berarti 2 kali 3, 6. Kurang 2, 4. Oh, berarti di sini 4, teman-teman. Selanjutnya, saat x-nya 4, 2x negatif 2-nya berapa? X-nya ganti 4. 8 kurang 2, 6 ya. Berarti di sini 6. Nah, gitu. Ini kata soal adalah 11. Berarti ini sama dengan 11. Itu per 2 loh ya. Berarti kalau tidak ada 2, langsung gini. Ini f 2x negatif 2, d 2x negatif 2. Nah, ini udah satu simbol ya. Kita kasih simbol misalnya segitiga gini deh. Ini sama. Nah, ini 4 sampai 6. Tanpa 2 berarti sekali 2. 22 ya. Maksudnya kalau ini masih per 2 nanti 11 teman-teman. Kalau 2-nya dihilangkan berarti kan kali 2 tuh. Ruas kanan kali 2 berarti 22. Nah, artinya kalau simbolnya ada sama ini teman-teman, hasilnya pasti 22. Itu juga sama artinya dengan integral 4 sampai 6 fx dx itu adalah 22. Nah, ini kita simpan dulu ya. Selanjutnya, nah kita masih punya ini. Di belakang, di dalam f dengan di belakang d ini belum sama. Kita samakan terlebih dahulu ya. Nah, di sini teman-teman ya. Integral f 1 negatif x. Nah, kita bikin aja nih d 1 negatif x. Ingat, harus dibagi sama turunan 1 negatif x. Berarti negatif 1 ya. Kemudian x-nya negatif 5. 1 negatif x-nya berapa? Ini negatif 5. Berarti 1 dikurang negatif 5. Berarti 6 ya. Nah, di sini 6. Berikutnya x-nya negatif 1. 1 negatif x berarti 1 dikurang negatif 1. 1 tambah 1. 2. Nah, di sini 2 teman-teman. Adalah 6. Artinya apa? Kalau
kita kali negatif 1, ini 6 sampai 2 ya. F1 negatif X itu simbolnya udah sama, kita kasih simbol misalnya kotak deh. D kotak gini teman-teman. Nah, itu berarti negatif 1-nya hilang, kita akan negatif 1 ya, berarti negatif 6. Lah itu sama artinya, kita letakkan di sini ya. Sama artinya dengan integral dari 6 sampai 2, ini fx dx, berarti tetap negatif 6 ya. 6 sampai 2. Gini ya teman-teman ya. Nah, kita tahu integral teman-teman, kalau batas integralnya kita balik, ya, 2 sampai 6 gini. Nah, itu harus dikali negatif. Berarti negatifnya negatif 6. 6. Nah, kita peroleh ini, kita simpan dulu. Nah, selanjutnya pertanyaan soal adalah integral 0 sampai 2. Padahal kita punya 0 sampai 4, 4 sampai 6, 2 sampai 6. Lihat yang sambung, yang nyambung teman-teman, 0 sampai 4, 4 sampai 6. Nah, itu sifatnya bagus ya. Integral 0 sampai 4 fx dx ya, ditambah integral 4 sampai 6 fx dx. Nah, itu sama artinya dengan integral 0 sampai 6 teman-teman. Ya, kalau dia nyambung sini berarti itu langsung integral 0 sampai 6. Dan kita punya 0 sampai 2 sampai 6 nih. Yang ditanya 0 sampai 2. Nah, itu kan sama aja dengan integral 0 sampai 2 ditambah 2 sampai 6, ya kan? Nah, gini teman-teman. Dah, kita masukkan itu. 0 sampai 4-nya 8 ya. 4 sampai 6-nya 22. Ditambah 0 sampai 2 ditanyakan soal ya. 2 sampai 6-nya 6. Nah, dah ketemu dah itu. Berarti integral 0 sampai 2 fx dx kalau gitu. Sorry, ini salah tulis, ini bukan tambah ya teman-teman. Apa sih teman-teman? Sama dengan ya. Nah, berarti kalau yang ini doang berarti 30 dikurang 6. 24 ya. Ya kan? 24. Nah, itulah dia jawabannya teman-teman. Yang C. Oke, beberapa mungkin perlu teman-teman lihat secara teliti, lihat pelan-pelan teman-teman. Mungkin teman-teman perlu mengulang kembali melihat videonya ya, supaya pemahamannya makin utuh. Atau teman-teman boleh coba soal ini, kerjakan sendiri, tidak usah lihat pembahasannya, sudah lancar atau belum. Dan kalau sudah, nanti silakan teman-teman latih soal ini, soal latihannya ya, dari SBMPTN tahun 2019 tentang fungsi genap juga. Pembahasannya bisa cek di video yang akan datang teman-teman ya, edisi 71 insya Allah. Oke, mudah-mudahan ini manfaat ya, dan terima kasih semuanya.